pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini renungan harian kita masih berkisar pada tokoh yang namanya muncul dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru. Hari ini kita berefleksi dari tokoh Aquila dan Priscilla, sepasang suami istri yang namanya dimunculkan dalam beberapa bagian perikop dan kitab, yaitu di kitab Kisah Rasul pasal 18 ayat 18 dan 19 dan 26, kitab Roma 16 ayat 3, kitab 1 Korintus 16 ayat 19. Mereka adalah sahabat Paulus dalam pekerjaan sebagai tukang tenda maupun dalam pemberitaan Injil. Mereka bersedia untuk berpindah-pindah tempat dan menetap sementara di satu tempat untuk mendirikan dan mendampingi berdirinya sebuah jemaat Tuhan, dan mereka juga bahkan kerap kali ikut terlibat dalam pergumulan-pergumulan jemaat, ikut ambil bagian dalam kesulitan dan pemecahan masalah dalam sebuah jemaat, mengajar firman Tuhan, memberi pengaruh tentang bagaimana hidup sebagai umat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, sambil menyiapkan renungan hari ini, saya teringat pada seorang pendeta emeritus bersama istrinya yang setelah emeritus mengisi hari-harinya dengan berkeliling dari satu jemaat ke jemaat yang lain, yang di mana jemaat tersebut tidak punya pendeta atau gembala. Dan mereka akan menetap entah 1 tahun atau beberapa bulan dan ambil bagian dalam pergumulan jemaat tersebut. Pendeta itu dari GKI Coyudan Solo, namanya Pendeta Daud yang bukan Solihin, tapi Pendeta Daud Adi Prastia. Om Daud dan Tante Bue saya memanggilnya. Apakah mereka terinspirasi dari tokoh Aquila dan Priscilla? Entahlah, saya malah belum pernah bertanya pada mereka. Tapi mari kita merefleksikan tokoh kita hari ini, yaitu Aquila dan Priscilla, agar kita diperkaya dan diperteguh dalam iman dan ziarah hidup kita hari ini dan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan. Apakah waktu yang terbaik dalam hidup kita sebagai umat beriman? Pelayanan kita? Persembahan kita? Jabatan sebagai aktivis gereja? Atau bahkan jabatan sebagai pejabat gerejawi? Apakah itu waktu terbaik kita? Lalu bagaimana bila kita tidak sempat menjadi aktivis atau memberi persembahan atau menjadi pejabat gereja? Apakah kita tidak punya waktu terbaik sebagai orang Kristen? Bapak Bambang Budianto dari Bilangan Research dalam seri Biblical Leadership mengatakan bahwa waktu terbaik dari seorang pengikut Kristus adalah saat kita mampu memimpin diri kita sendiri untuk memberdayakan dan memberikan pengaruh dan terang Kristus pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah yang dilakukan Aquila dan Priscilla, bahwa mereka berhasil memimpin diri mereka untuk beriman teguh pada Yesus Kristus, dan dengan imannya itu mereka berhasil memberdayakan dan memberikan pengaruh dan terang Kristus pada orang-orang yang mereka jumpai dimanapun mereka berkarya. Jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah ziarah hidup beriman kita hari ini kita arahkan pada pencapaian waktu terbaik dalam hidup beriman kita, sebagaimana Aquila dan Priscilla. Jangan rendah diri kalau kita bukan aktivis. Jangan juga merasa malu bila kita tidak dapat memberi persembahan secara finansial. Jangan juga kita merasa malu bila tidak memiliki jabatan hebat di sebuah jemaat atau kita adalah seorang pejabat gerejawi. Sebaliknya, jangan juga kita merasa hebat dan pongah bila kita adalah seorang aktivis. Bila kita adalah bagian dari pelayan-pelayan gereja atau bahkan mungkin kita adalah bagian dari pejabat gerejawi. Karena waktu terbaik kita tidak dinilai dari hal-hal yang demikian, tapi dari perjalanan, sikap, perbuatan, dan perkataan kita yang memberdayakan sesama. Sebagai murid Yesus Kristus, kita memberdayakan sesama sebagai orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan.
Dan waktu terbaik kita adalah ketika kita memimpin diri kita sendiri untuk kita mampu memberikan pengaruh dan terang Kristus kepada setiap orang yang kita jumpai hari ini. Sebuah cuplikan lagu dari kitab buku nyanyian NKB mengatakan begini, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap sesamamu melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.